Universitas Muhammadiyah Palembang merupakan kampus masa depan yang unggul dan islami. Telah resmi berdiri sejak tahun 1979 Masehi atau 1399 Hijriyah sebagai universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Hardalema dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Sejarah. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjudul tentang menceritakan Indonesia. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan di antara daratan benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Keterangan dari bendera negara Indonesia berwarna merah dan putih. Warna merah terdapat di bagian atas, sedangkan warna putih berada di bagian bawah. Warna merah dalam bendera melambangkan tentang keberanian. Warna putih dalam bendera melambangkan tentang kesucian. Bendera negara Indonesia dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno dengan ukuran 276 kali 200 cm berbahan katun. Bendera merah putih ini disebut sebagai bendera pasukan yang dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Lambang negara Indonesia merupakan burung Garuda Pancasila. Unsur-unsur yang terdapat dalam lambang negara Indonesia adalah setiap sayap baik kanan maupun kiri dalam burung Garuda berjumlah 17 helai, melambangkan tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Bulu ekor burung Garuda berjumlah 8 helai, melambangkan tentang bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Bulu di bawah perisai burung Garuda berjumlah 19 dan bulu lehernya berjumlah 45, melambangkan tentang tahun kemerdekaan negara Indonesia. Kedua kaki burung Garuda mencengkram kain bertulisan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tulisan tersebut berarti berbeda-beda namun tetap satu. Di dada burung Garuda melambangkan tentang simbol-simbol Pancasila, yaitu gambar bintang menunjukkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Gambar rantai menunjukkan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar pohon beringin menunjukkan tentang persatuan Indonesia. Kepala benteng menunjukkan tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Gambar padi dan kapas menunjukkan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Garis tebal yang melintang pada perisai melambangkan tentang negara Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Dasar negara Indonesia ialah Pancasila. Nama asli Indonesia adalah Republik Indonesia. Nama internasional Indonesia adalah Republic of Indonesia. Bahasa negara Indonesia ialah bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Lagu pandang tentang negara Indonesia ini akan memberikan gambaran tentang latar belakangnya peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Negara Indonesia pernah menjalin suatu masa yang dinamakan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini terjadi di Indonesia pada saat telah dikeluarnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sampai akhirnya dikeluarkan surat perintah 11 Maret 1966. Pada masa ini dinamakan masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal ditunjukkan dengan ketidakcocokan dengan kehidupan demokrasi bangsa Indonesia. Sayangnya, dalam pelaksanaannya, demokrasi terpimpin justru menjadi suatu demokrasi yang memusatkan kekuasaan pada presiden. Hal tersebut tentu saja memberikan pengaruh pada perkembangan kehidupan politik pemerintahan di negara Indonesia. Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada masa demokrasi terpimpin memberikan kesempatan pada Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk memperluas pengaruhnya dalam kondisi politik di Indonesia. Pemimpin PKI yang dimaksud adalah D.N. Aidit. PKI berhasil memanfaatkan kondisi politik
ekonomi, dan sosial negara Indonesia sedang tidak menentu. PKI mulai membangun simpati di kalangan masyarakat, khususnya pada masyarakat lapisan di bawah yang sedang mengalami suatu tekanan yang berat. Sampai akhirnya pada tahun 1963, gerakan yang dinamakan dengan aksi sepihak ini mulai dilancarkan oleh PKI dan para pengikutnya. Hal tersebut ditunjukkan terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera Utara. Para kader PKI mulai mengasut petani untuk mengambil ahli tanah penduduk. Tanah penduduk yang dimaksud terutama penduduk yang memiliki tanah yang luas dan tanah milik perkebunan. Bahkan, untuk melancarkan kegiatannya, PKI tidak segan-segan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap pemilik tanah, pegawai pemerintahan, dan pengurus perkebunan. Selain kaum tersebut, tindakan kekerasan juga dilakukan pada kelompok tertentu yang dinilai berseberangan dengan ideologi PKI. Aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI antara lain peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 November 1961, peristiwa Indramayu yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 1964, kemudian peristiwa Boyolali yang terjadi pada bulan November 1964, peristiwa Kanigoro yang terjadi pada tanggal 13 Januari 1965, dan peristiwa Bandar Betsy yang terjadi pada tanggal 14 Mei 1965. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pendukung PKI ini juga mendapatkan balasan kekerasan dari kelompok yang tidak mendukung PKI. Hal tersebut mengakibatkan di kalangan masyarakat muncul kekerasan dan pemberontakan fisik. Kemampuan dari PKI yang memanfaatkan kondisi yang ada pada saat itu, yaitu semakin luasnya pengaruh PKI dan organisasi pendukungnya. Pengaruh tersebut nampak pada komponen masyarakat, antara lain pertanian, buruh, pegawai, negeri sipil atau militer, seniman, wartawan, guru, mahasiswa, dosen, intelektual, dan TNI. Tindakan dan perluasan dari pengaruh komunis yang dilakukan oleh para anggota PKI ini kemudian menimbulkan kecurigaan pada kelompok yang tidak setuju dengan komunis. Lebih lanjut, tindakan dan pengaruh PKI tersebut mempertinggi persaingan yang terjadi di antara para elit politik nasional. Kecurigaan dan persaingan dapat bergambarkan dengan jelas dalam bentuk polemik yang menonjol pada dari masing-masing, baik melalui suatu surat kabar maupun surat media massa yang dimiliki oleh masing-masing kelompok dan kegiatan masyarakat yang lain. Kemudian kecurigaan dan persaingan semakin meningkat ketika munculnya desus-desus dan Dewan Jenderal di Angkatan Darat. Desus-desus tersebut berdasarkan pada dokumen Gilchrist yang diungkapkan pada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Menurut PKI, Dewan Jenderal akan mengadakan suatu kudeta dengan menggunakan bantuan dari negara Amerika Serikat. Tuduhan di atas kemudian ditolak oleh Angkatan Darat. Selanjutnya, Angkatan Darat justru mengumumkan secara resmi tentang penolakan terhadap prinsip Nasakom ke dalam jajaran Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dan pembentukan Angkatan Kelima pada tanggal 27 September 1965, kondisi tersebut justru semakin mempertegas dan mempertinggi ketegangan dan persaingan politik yang terjadi antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Demikian selain pandang tentang lahirnya G30 SPKI di Indonesia, peristiwa bersejarah yang masih menimbulkan berbagai polemik di masyarakat sampai saat ini. Lahirnya G30 SPKI didorong oleh kondisi politik, ekonomi, sosial di negara Indonesia yang sedang tidak stabil. Selain itu, ketegangan dan persaingan politik antara Angkatan Darat dan PKI yang terus memuncak mengakibatkan peristiwa G30 SPKI ini semakin gencar melakukan penyerahan di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 740 suku bangsa atau etnis, di mana Papua saja terdapat 270 suku. Selain itu, Indonesia adalah negara dengan sejuta keindahan, di mana mulai dari Sabang sampai Merauke, Indonesia penuh dengan sejuta cerita, dimulai dari duka maupun suka.
Indonesia, negeri yang penuh dengan ragam bahasa, adat istiadat, dan Indonesia penuh dengan pulau-pulau yang indah. Indonesia penuh dengan makanan yang enak se-Nusantara. Indonesia juga selalu mempunyai cerita tersendiri, mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak, dan memiliki keindahan alam yang tak dimiliki oleh negara lain. Indonesia negeri yang sangat kaya dan sangat berpotensi dari sumber daya alam maupun budayanya. Indonesia negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia mempunyai banyak kekayaan alam yang sangat luar biasa, yaitu hutan yang sangat luas dan mempunyai keanekaragaman hayati dan plasmana nutfah terlengkap di dunia. Indonesia juga memiliki hutan bakau terbesar di dunia yang memiliki tanaman bakau yang sangat bermanfaat untuk mencegah pengikisan air laut dan abrasi. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan laut dengan spesies ikan yang sangat banyak. Untuk spesies ikan hiu di Indonesia memiliki 150 spesies ikan hiu terbanyak di dunia. Indonesia juga memiliki terumbu karang yang sangat banyak dan indah. Indonesia juga memiliki cadangan gas yang terbesar di dunia. Indonesia adalah penghasil gas cair atau LNG terbesar di dunia. 20% dari suplai seluruh dunia. Indonesia negara muslim terbesar di dunia. Indonesia negeriku tercinta adalah negeri pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Indonesia mempunyai Candi Borobudur yang terbesar di dunia, berada di Jawa Tengah. Indonesia adalah tempat manusia purba tertua di dunia, sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Indonesia juga memiliki tim bulu tangkis yang sangat handal dengan menang di Thomas Cup. Indonesia juga menempati peringkat pertama dalam produk pertanian, yaitu cengkeh, pala, serta nomor 2 dalam karet alam dan minyak sawit mentah. Indonesia juga memiliki bunga terbesar di dunia, yaitu tumbuh di Sumatera atau bunga Rafflesia arnoldii. Indonesia memiliki binatang purba yang masih hidup, contohnya adalah komodo. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan daratan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebat, dengan Pulau Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timur Leste di Pulau Timur. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Sejarah Indonesia banyak dipenghuni oleh bangsa lain. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya, sebuah kemaharajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya ini menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India, juga dengan bangsa Arab. Kerajaan-kerajaan beragama Hindu dan atau Buddha mulai tumbuh pada abad ke-4 hingga ke-13 Masehi, diikuti para pedagang dan ulama dari Jazirah Arab yang membawa agama Islam sekitar abad ke-8 hingga ke abad 16, serta kedatangan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 yang saling bertempur untuk memonopoli kampung dagang rempah-rempah Maluku semasa era penjajahan samudera. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda selama hampir 3 abad, Indonesia saat ini itu bernama Hindia. Belanda menyatakan kemerdekaan di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Indonesia mendapatkan berbagai tantangan dan persoalan berat, mulai dari seringnya terjadi bencana alam,
korupsi yang masih, konflik sosial, gerakan separatisme, proses demokrasi, dan periode pembangunan, perubahan, dan perkembangan sosial, ekonomi, politik, serta modernisasi yang pesat. Di Indonesia, banyak beragam agama, mulai dari Islam, 8,670% Islam, 10,72% Kristen, kurang dari 7,60% Protestan, kurang dari 3,12% Katolik Roma, 1,74% Hindu, 0,77% Buddha, 0,03% Konfusianisme, 0,4% kepercayaan. Sekian penjelasan dari saya tentang menceritakan Indonesia. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like,